Menindaklanjuti informasi dari saudara kita di wilayah timur, Join Media meluncur ke lereng Gunung Argopuro kemarin. Lokasi yang kami tuju adalah Desa Karangbayat di Kecamatan Sumberbaru, Kabupaten Jember. Berdasarkan informasi dari warga, di salah satu lereng di gunung tersebut terdapat sebuah batu prasasti berukuran besar yang kondisinya kini terbengkelai. Tidak mudah untuk mencapai lokasi batu prasasti ini karena kita harus melewati hutan dengan kondisi jalan berbatu yang licin. Dan apa yang disampaikan warga ternyata memang benar. Di tengah area sawah dalam hutan, ternyata memang ada sebuah batu prasasti yang berukuran sangat besar. Tinggi batu ini adalah 126 cm, panjang 280 cm, dan lebar 268 cm. Di dua bagian batu terdapat tulisan yang dipahat menggunakan aksara kuadrat, yaitu aksara yang ditulis besar, menonjol, dan berbentuk persegi 4. Prasasti kuadrat umumnya adalah prasasti pendek yang selalu dikaitkan dengan masa Kadiri dari abad ke-12 atau yang biasa dikenal dengan sebutan aksara kuadrat Kadiri. Sementara di sudut batu lainnya terdapat pahatan seperti wadah yang konon dulu dipergunakan untuk tempat meletakkan lentera. Pada wadah yang mirip nampan ini dulu diisi minyak kelapa yang kemudian dilengkapi dengan sumbu untuk menyalakan api. Itu sebabnya selain memiliki nama Congapan sesuai dengan nama dusun tempatnya berada, batu prasasti ini juga biasa dikenal oleh warga dengan nama batu Palempakan atau batu yang diisi minyak untuk alat penerangan. Masyarakat setempat yang mayoritas berbahasa Madura juga biasa menyebut batu ini dengan nama Betoh Pelampaian. Namun entah mulai kapan penggunaan wadah batu sebagai lentera ini sekarang sudah tidak dilakukan lagi. Berdasarkan literatur, prasasti Congapan atau Palempakan ternyata bukanlah temuan baru. Keberadaan prasasti Congapan sudah pernah ditulis dalam laporan penelitian kepurbakalaan Belanda pada tahun 1904. Namun entah apa sebabnya, keberadaan batu bersejarah ini sekarang seolah diabaikan. Di sekeliling batu prasasti tak ada pagar yang melindungi. Demikian juga di bagian atasnya juga tak ada atap yang dapat menaunginya dari panas dan hujan. Padahal jika terus-menerus dibiarkan seperti ini, maka tidak menutup kemungkinan tulisan pada batu prasasti yang sekarang masih tampak sangat jelas ini lambat laun akan rusak dan hilang. Pada tahun 1937, seorang peneliti asal Belanda yang bernama Stutterheim pernah membaca isi tulisan pada batu prasasti Congapan ini. Berdasarkan artikelnya yang berjudul The Batu Pelampaian Beach Karangbayat, tulisan pertama dengan susunan miring ini bacaannya adalah Sarwahana yang kemudian diterjemahkan oleh Stutterheim dengan kata serba ada dan Dewa Sarwa sebagai Siwa. Sedangkan pada bagian depan, bacaan dari tulisan ini adalah telah sana panggilanganku. Artinya, menurut Stutterheim, habis saudaraku atau penghilanganku atau kehilanganku. Tulisan pada batu prasasti Congapan ini kemudian juga pernah dikaji oleh salah seorang epigraf dan sejarawan, Soekarto Kaatmojo. Menurutnya, tulisan pada prasasti Congapan adalah sebuah kronogram atau sengkalan yang menunjukkan waktu atau tahun. Seperti kata telah
yang artinya habis melambangkan angka 0. Kata sanak artinya adalah saudara yang melambangkan angka 1. Kata ilang artinya adalah hilang atau moksa yang menjadi simbol angka 0. Dan kata aku yang artinya adalah saya yang menjadi simbol angka 1. Dengan demikian, jika digabungkan, sengkalan ini merupakan susunan kronogram yang jika dibaca dari belakang atau dari kanan ke kiri menunjukkan angka tahun 1010 Saka atau 1088 Masehi. Jika memang benar, maka dapat diduga prasasti ini merupakan peninggalan dari era Kerajaan Jenggala atau Kadiri. Namun siapa yang membuat dan apa tujuannya hingga kini belum dapat diketahui secara pasti. Dulu, prasasti Congapan juga sering dijadikan tempat oleh orang-orang tertentu untuk melakukan ritual guna mendapatkan kekayaan atau ritual pesugihan. Mereka juga mengambil batu-batu di sekitar prasasti Congapan sebagai kelengkapan ritualnya. Namun seiring dengan berkembangnya pengetahuan masyarakat, kegiatan ritual pesugihan tersebut kini sudah tidak ada lagi. Tak jauh dari batu prasasti ini juga ada gundukan tanah yang biasa disebut oleh warga sebagai candi. Menurut mereka, candi ini tersusun dari bebatuan alam dan dulu tampak sangat indah. Namun akibat faktor alam, candi tersebut kini tertimbun oleh tanah dan keindahannya tak bisa terlihat lagi. Warga berharap pemerintah mau peduli dan menyelamatkan atau melindungi situs cagar budaya di desa mereka agar tidak semakin rusak dan hancur. Itu apa? Katanya ini saya pun cuma dengar itu dari kata orang tua-tua dulu itu katanya ada minyak tanahnya katanya. Keluar sendiri atau dipasangi warga? Ya enggak, katanya keluar sendiri katanya. Buat menyalakan api begitu Pak? Iya, katanya minyak tanah. Ini ditemukan kapan batu prasasti ini Pak? Tahun berapa ya Pak? Saya mulai nggak ada, itu masih ada sudah aja. Sudah ada. Dari orang tua saya dulu masih sudah ada ini. Sudah lama. Jadi warga sudah lama nemu ini Pak ya? Ya lama sudah. Sudah pernah didatangi oleh petugas? Tapi nggak tahu petugas dari apa, saya pun nggak ngerti, tapi selalu banyak sini. Katanya mereka peninggalan dari mana ini Pak? Dari masa kapan? Katanya kerajaan Kediri, katanya. Kerajaan Kediri. Kerajaan Kediri. Raja siapa tahu Pak? Nggak tahu. Nggak saya. tahu.